Salam logika. Kalian pasti masih ingat ya ketika Pak Prabowo minta izin sama rakyat untuk berkuasa. Adapun alasan Prabowo untuk berkuasa adalah biar bisa berbuat baik. Pertanyaan saya, harus Pak ya nunggu jadi presiden lalu bisa berbuat baik? Padahal menurut saya pribadi tidak perlu nunggu jadi presiden Pak untuk berbuat baik. Contohnya saja nih Pak, Bapak bisa menegur teman Bapak Rocky Gerung untuk bicara lebih sopan kalau mau kritisi presiden. Jangan bawa-bawa masalah pribadi, itu saja sudah berbuat. Tolonglah jangan membanding-bandingkan Bapak Jokowi dengan Pak Anies. Tidak selepel. Ya. Bapak Jokowi orangnya cerdas, waras pemikirannya, tidak pernah pelentat-pelintut, ya. Bapak Jokowi bukan borokokok seperti Anies Baswedan. Kalau nggak percaya, buktinya kenapa Pak Jokowi sampai 82% rakyatnya menyenangi Bapak Jokowi dan puas atas kinerja Bapak Jokowi. Kalau kita bertanya kepada masyarakat Jakarta, apakah puas dengan hasil kerja Anies Baswedan? Pasti akan mengatakan tidak. Pasti akan mengatakan tidak puas dengan hasil kinerja Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan tidak kerja. JIS yang dibangga-banggakan bukan Anies Baswedan. Bukan hasil dari Anies Baswedan. Mana lagi yang katanya taman, yang katanya RSUD? Mana RSUD mana yang sudah dibangun Anies Baswedan? Yang ada rubah-rubah jalan, rubah rumah sakit. Orang gak waras yang suka merubah-merubah, ya, yang sudah disahkan negara dan dirubah-rubah itu orang gak waras. Orang yang gak ada kerjaan, orang yang gak becus kerja, gak mempunyai ide. Apa kita akan menggantungkan masa depan kita kepada orang seperti itu, kepada Anies Baswedan? Ya gak mungkin dong. Gak mungkin Indonesia bisa hancur di tangan Anies Baswedan. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Nah, di sini kalau pendukung Pak Anies kalau tidak menyukai komentar saya, tolong sebutkanlah prestasi Pak Anies. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies, tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Salah satu pendukung yang dibuat kecewa dan marah atas keputusan Anies Baswedan itu adalah Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin. Bahkan ya, Novel Bamukmin juga mengatakan bahwa pemilihan Caimin sebagai cawapres justru akan mencoreng pencapresan Anies Baswedan. Begitu katanya. Ya, memang begitulah yang namanya Novel Bamukmin ini. Entah apa yang membuat dirinya sehingga sangat pede untuk menjadi calon wakil presiden di 2024 nanti. Ya, kalau boleh saran, setidaknya ya, kalau ingin menjadi cawapres, tolong supaya giginya itu ditambal terlebih dahulu. Saya pribadi sampai saat ini menimbang dan memutuskan masih keberatan dengan Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Boleh dikatakan Cak Imin banyak dugaan tersangka sebagai pelaku yang melakukan korupsi, baik yang korupsi yang berkaitan dengan TKI maupun yang isu yang sangat berat itu isu yang sangat berat itulah
kardus durian. Bagaimana kita mendukung orang gurunya saja dikudeta, Gus Dur aja dikudeta sama Cak Imin gitu kan. Wah, ini artinya Cak Imin ini betul-betul perlu dipertanyakan, kok dengan NU saja tidak sejalan gitu. Artinya partai-partai pendukung saja dikecewakan, yang betul-betul punya kontribusi apalagi kita gitu kan. Saya juga keberatan dengan Nasdem, karena Nasdem juga ada pelaku yang kita melihat dari Nasdem ini adalah tokoh yang justru menistaan agama. Saya dan kawan-kawan yang melaporkan itu Victor Leskoda, kok justru Anies berdampingan dengan partai-partai kelompok-kelompok menista agama. Dan sampai saat ini Nasdem belum memberikan klarifikasinya, Surya Paloh belum memberikan klarifikasinya, kemudian Cak Imin juga belum memberikan klarifikasinya gitu. Dan ini kita tunggu gitu daripada Anies Baswedan bersama Surya Paloh bersama dengan Cak Imin harus memberikan klarifikasinya. Nah, itu menjadi catatan, tahu-tahu bersama Nasdem, tahu-tahu bersama PKB. Nah, ini kan kita bingung menentukan pilihan seperti apa nanti ke depan. Anies yang kita perjuangkan loh 212. Karena saya yang pertama melaporkan Ahok ke Mabes Polri, kolaborasi atau kerjasama antara 212 dengan NU itu sangat bagus. Dan ini kalau memang itu tercapai dan itu bisa, saya yakin Anies bersama Cak Imin bisa memenangkan Pilpres karena sudah mewakili NU dan spirit 212. Karena boleh dikatakan masa yang besar saat ini adalah masa 212 dan itu nggak bisa dipungkiri. Tidak memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden seumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke, kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Cak Imin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak kita untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan.
Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerjasama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB, itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar, dicuri. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malin. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air.
bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Salam logika. Kalian pasti masih ingat ya ketika Pak Prabowo minta izin sama rakyat untuk berkuasa. Adapun alasan Prabowo untuk berkuasa adalah biar bisa berbuat baik. Pertanyaan saya, harus Pak ya nunggu jadi presiden lalu bisa berbuat baik? Padahal menurut saya pribadi tidak perlu nunggu jadi presiden Pak untuk berbuat baik. Contohnya saja nih Pak, Bapak bisa menegur teman Bapak Rocky Gerung untuk bicara lebih sopan kalau mau kritisi presiden. Jangan bawa-bawa masalah pribadi. Itu saja sudah berbuat. Saya nggak paham apa yang di atas ini tulisnya ya. Maksudnya ingin membandingkan Bapak Jokowi dengan Pak Anies. Tolonglah jangan membanding-bandingkan Bapak Jokowi dengan Pak Anies. Tidak selevel. Ya. Bapak Jokowi orangnya cerdas, waras pemikirannya, tidak pernah pelentat-pelintut ya. Bapak Jokowi bukan borokokok seperti Anies Baswedan ya. Bapak Jokowi dalam hal pekerjaan, dalam hal apapun selalu berhati-hati dan tepat sasaran.
Selalu sukses dalam semua pekerjaannya, tidak mengecewakan masyarakat. Kalau nggak percaya, buktinya kenapa Pak Jokowi sampai 82% rakyatnya menyenangi Bapak Jokowi dan puas atas kinerja Bapak Jokowi. Sekarang ya, kalau kita bertanya kepada masyarakat banyak, apakah puas dengan hasil masyarakat Jakarta, kalau kita bertanya kepada masyarakat Jakarta apakah puas dengan hasil kerja Anies Baswedan, pasti akan mengatakan tidak. Walaupun saya bukan masyarakat Jakarta, hanya dengan melihat berita yang ada, berita-berita yang sah yang ada, yang beredar sekarang dengan data-data yang ada, pasti akan mengatakan tidak puas dengan hasil kinerja Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan tidak kerja. JIS yang dibangga-banggakan bukan Anies Baswedan, bukan hasil dari Anies Baswedan. Mana lagi yang katanya taman, yang katanya RSUD, mana RSUD mana yang sudah dibangun Anies Baswedan? Yang ada rubah-rubah jalan, rubah rumah sakit. Orang gak waras yang suka merubah-merubah, ya, yang sudah disahkan negara dan dirubah-rubah itu orang gak waras. Orang yang nggak ada kerjaan, orang yang nggak becus kerja, nggak mempunyai ide, apa kita akan menggantungkan masa depan kita kepada orang seperti itu, kepada Anies Baswedan? Ya nggak mungkin dong, nggak mungkin. Indonesia bisa hancur di tangan Anies Baswedan. Siapa bilang kalau Anies Baswedan Indonesia tidak akan mempunyai hutang? Bohong. Dari mana dia akan membangun perubahan itu kalau tidak dari hutang? Tidak sebanding dengan Anies Baswedan yang hanya pinter ngomong doang, nggak bisa kerja. Paham? Jangan bandingkan Jokowi dengan Anies Baswedan. Kalau mau bandingkan Anies Baswedan dengan Reza Fatria, ya, oke? Membalas komen netizen masalah kandidat pemilihan presiden. Jadi acem aku sendiri, pilihanku sekeluarga kami Bapak Ganjar Pranowo sesuai dengan perintah Bapak Jokowi, dan saya sendiri tinggal di Sumatera Utara juga panutan Bapak Wali Kota Bobi Nasution. Memang masalah pemilihan itu pro dan kontra mesti ada. Ada yang milih Anies, ada yang milih Prabowo. Seperti saya orang Sumatera, milih Anies. Saya orang Sumatera, pilih Prabowo, memang benar. Yang jadi perbandingannya sekarang kan kita mengambil suara terbanyak. Seperti macam saya sendirilah. Saya adalah projo. Kami dalam jumlah projo itu 90% mendukung Pak Jokowi. Suara Pak Jokowi itu 100% ke Ganjar Pranowo karena menurut dari perintah tersebut. Nah, dan kami sebagai projo, pendukung Jokowi, panutan Jokowi, kemana arah yang dituju si Jokowi. Nah, jadi kalau penentuannya nanti 2024. Nah, kalau pro dan kontra mestilah. Orang namanya pun 3 kandidat. Ya mestilah. Ketiga-tiganya ada pendukung. Sebab membentuk koalisi. Itunya itu. Nah, tapi kalau sekarang ini saja sudah dilihat. Sudah di atas awan. Ganjar. Sekali turun lapangan juta. Katakan turun lapangan juta. Belum lagi ikut si Jokowinya nanti. Makin tambaru lah. Cawe-cawe tak ada badan hukumnya, pelanggaran hukumnya tak ada. Di undang-undang KPU tidak ada apabila seorang presiden tidak dibolehkan ikut dalam kampanye. Dia bukan kampanye, dia mengikut roda partai. Karena dia PDI, Ganjar PDI. Dan roda partai itu, mesin partai itu memperjuangkan partainya tersebut untuk menang. Itu aturan mainnya. Jadi melanggar tak ada di situ. Maka si Gibran jadi apanya bagian tim sukses. Salah tidak, walaupun dia wali kota Solo ada salahnya itu, orang dia PDI juga. Ke situnya pencerahannya ya.
Yang komen-komen minta pencerahannya, katanya minta dibalas, itulah balasannya. Nah, jadi suara itu kan tidak tipu-tipu 90%. Arti kata rakyat Indonesia menginginkan si Jokowi 3 periode. Karena melanggar undang-undang konstitusi, menurut arahan saja lah, mengikut arahan, paham? Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI, harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini.
dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.